Selanjutnya saya minta perspektif lain dari peneliti ekonomi gig. Silakan, saya panggil namanya Mbak Suci dari UGM gitu Mbak ya. Mbak banyak meneliti tentang soal gig ekonomi. Apakah Oke, platform ini nice. mampu menjawab dan kemudian apa sih tantangan ke depan misalnya dengan soal pekerja ini? Silahkan Mbak. Kalau ada PowerPoint-nya juga bisa ditampilkan gitu. Silahkan. Baik, terima kasih Mas Didit atas kesempatannya. Salam kenal semuanya. Saya Suci Lestari Yuwana atau biasa dipanggil sama mahasiswa Nana gitu ya. Saya pengajar di Fakultas Ilmu Sosial Politik UGM begitu. Mungkin sambil menunggu PowerPoint-nya ditampilkan, ini juga saya ingin apresiasi sekali pada Mbak Nadia, Mbak Dela dan tim ya. Saya ingat saya pernah ketemu dengan Mbak Nadia ini waktu ini ya apa testing gajimu ini bulan November waktu itu, dan selamat Mbak Nadia Betul. sekarang udah termanifestasi, udah Nah, official iya. launching. Selamat Mm-mm. ya, sudah jadi nih toolsnya, dan Mm-mm. ini mungkin seperti bayi ini baru lahir gitu kan. Sekarang lagi mudah-mudahan gitu ya gajimu ini bisa bermanfaat. Nah, di sini, oh ya, apakah PowerPoint-nya boleh ditampilkan dari Iya, yang Mbak, saya tolong. share? Ya, ini Mbak sudah Iya, ditampilkan. terima kasih. Terima kasih. Ya, di sini juga saya ingin nyapa teman-teman. Saya lihat ada beberapa yang namanya familiar, teman-teman dari asosiasi driver online, taksi online, ataupun ojek online. Terima kasih sudah bergabung. Dari komunitas TAIR juga, Science, Technology, and Art in International Relations. Terima kasih sudah gabung. Jadi saya salah satu penggiat di komunitas TAIR ini, dan salah satu kajiannya adalah mengenai taksi online. Saya sudah melakukan kajian mengenai taksi online ini tahun 2017 ya. Tapi saya memang nggak bosan-bosan karena saya kira isunya sangat kompleks dan ini tuh memang butuh kerja bersama gitu untuk bisa membuat tata kelola yang menurut saya itu perlu lebih memanusiakan pekerjanya gitu. Nah, ini saya ingin berbicara tadi Mas Didit dari sisi bagaimana kita bisa membayangkan masa depan pekerja gig di Indonesia dan bagaimana kira-kira kontribusi dari gajimu ini, kalkulator gajimu ini terhadap upaya-upaya untuk membuat masa depan pekerja gig yang lebih manusiawi gitu ya. Saya kasih fotonya yang agak-agak menyeramkan gitu kesannya ya. Ini ada apa satu kurir begitu yang terlihat kecapean, tapi memang ini menjadi salah satu realita pekerja kita sehari-hari gitu ya, pekerja gig. Kalau misalnya ambil istilahnya Jepang itu karoshi, meninggal karena kebanyakan bekerja gitu. Nah, mudah-mudahan ini bukan menjadi masa depan pekerja gig di Indonesia, tapi ada juga opsi-opsi yang lebih memanusiakan, yang memang memberikan situasi yang layak. Salah satunya mungkin dari sisi bagaimana kita mengatur tarif atau gaji dari para pekerja taksi gig, terutama dari driver taksi online dan ojek online. Next. Nah, ini mungkin kalau bicara mengenai konteks besarnya, sebenarnya pekerja gig ini betul yang disampaikan tadi di awal adalah sebuah fenomena global. Tapi yang menarik adalah ketika kita bicara mengenai kajian ekonomi gig atau pekerja gig dalam literatur apa namanya literatur global, seringkali ada bias. Kalau di dengan praktek yang terjadi di Eropa atau di Amerika, yang sering menjadi contoh itu adalah Uber. Nah, seringkali biasnya adalah menurut mereka fenomena gig ekonomi ini membuat pekerja mekanisme bekerja itu semakin informal gitu. Tapi di sini sebenarnya situasi di Indonesia itu menurut saya sangat berbeda dibandingkan dengan apa yang terjadi di Eropa dan di Amerika. Apa bedanya? Situasinya adalah situasi kerja informal itu sudah ada bahkan jauh sebelum Uber, taksi online ataupun ojek online itu hadir di Indonesia. Situasi kerja informal itu sudah menjadi bagian dari budaya tradisi yang sudah ada di Indonesia. Ini disampaikan dalam penelitian Frey ini ya, bahwa fenomena pekerja informal atau fenomena situasi kerja yang lihat itu sudah menjadi norma yang cukup lama jadi Indonesia. Next. Jadi kalau bisa dilihat gitu contohnya ada, boleh next? Ya, contohnya misalnya kita sekarang ada ojek online. Jangan lupa dulu kita ada ojek pangkalan. Terus dulu ada Kang Sayur, Kang apa Kang Ikan, Kang ini gitu ya. Sekarang kita ada aplikasi e-groceries gitu. Next. Uh, Ini saya cepat aja karena waktunya juga 10 menit ya. Lalu apa namanya dari dulu kita sudah ada sebenarnya pekerja-pekerja pemulung sampah gitu ya. Tapi sekarang kita ada aplikasi untuk kolektor. Dulu bahkan dari zaman
sebelum merdeka mungkin udah ada gitu ya praktik-praktik asisten rumah tangga, babysitter dan lain-lain. Sekarang ada aplikasi untuk melakukan itu. Jadi yang ingin saya katakan di awal adalah fenomena pekerja gig ini bukan hal baru yang baru aja hadir di Indonesia, tapi sudah lama turun temurun begitu ya menjadi praktik sosial dan kulturalnya. Next, tapi permasalahannya adalah apa kira-kira peran dari aplikasi digital? Bagaimana aplikasi digital yang sekarang marak ada di Indonesia itu berpengaruh pada situasi pekerja informal di Indonesia? Dari tahun 2017 sampai saat ini, peran yang paling dominan yang saya baca atau saya observasi adalah bagaimana tadinya aplikasi digital ini justru lebih menginformalisasi lagi pekerjaannya. Apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Nadia tadi, gitu ya. Ketika sekarang banyak pekerja informal justru pindah menjadi pekerja informal. Padahal idealnya harusnya aplikasi digital ini bisa menjadi alat untuk mendorong proses-proses inklusi sehingga pekerja-pekerja informal yang tadi yang sudah dari dulu bekerja di sektor informal justru harusnya bisa lebih mendapatkan akses terhadap aplikasi digital ini. Jadi ini argumen yang setidaknya sampai saat ini begitu ya. Saya observasi bagaimana aplikasi digital atau bagaimana tren pekerja gig di Indonesia itu yang terjadi masih informalisasi pekerjaan daripada proses inklusi pekerja informal. Pertanyaan besarnya adalah bisa nggak ya kita membayangkan masa depan pekerja gig di mana justru yang terjadi adalah kita mencoba mengajak merangkul gitu ya teman-teman pekerja informal supaya lebih terlibat di dalam proses tata kelola ekonomi digital atau ekonomi. Next. Nah, ini sedikit data saja yang ingin saya sampaikan. Kalau misalnya lihat dari BPS tahun lalu, gitu ya, jumlah pekerja informal Indonesia itu hampir 60%. Artinya, jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pekerja formal. Kalau kita membuat trajektori masa depan, kira-kira apa masa depan ideal yang ingin kita bayangkan dari kompetisi pekerja informal dan formal ini? Tentu ada beberapa opsi. Yang pertama adalah kita ingin misalnya jumlah pekerja formal jauh lebih banyak dibandingkan dengan pekerja informal. Artinya lebih lebih banyak jaminan kerja gitu ya, lebih banyak kepastian kerja. Tapi opsi yang lain misalnya memang bisa dilihat ada beberapa praktik-praktik pekerja informal itu yang tidak bisa berubah gitu ya. Memang kayaknya jiwa kita orang Indonesia tuh sebenarnya apa namanya dapat kerja sampingan nambah hasil gitu ya. Nah, di satu sisi yang lain, kalau memang opsinya kita memperbanyak jumlah tenaga kerja informal, bisa nggak ya kita membuat situasi pekerja informal ini jauh lebih layak dibandingkan dengan yang ada sekarang. Dan saya kira ini menjadi satu celah di mana gajimu itu menjadi apa ya jawaban gitu ya alternatif jawaban untuk ini tadi menangkap bisa nggak ya kita membuat situasi kerja pekerja informal yang jauh lebih next. Nah, ini sedikit apa hasil temuan riset yang saya temukan begitu ya. Ada kegelisahan yang sangat mendalam yang dialami oleh teman-teman pekerja ojek yang lain. Nanti silakan teman-teman yang hadir di sini juga bisa memberikan apa masukan gitu ya, menambahkan. Tapi kegelisahan yang paling mendalam yang dihadapi oleh teman-teman adalah situasi kerja saat ini bagi teman-teman ojek online atau taksi online adalah situasi kerja yang sifatnya justru tanda kutip menjebak gitu ya. Awalnya diiming-imingi akan mendapatkan gaji besar, pendapatan besar, tapi setelah masuk ada banyak bonus yang berkurang, tarifnya semakin turun, persaingannya semakin banyak, review tambah susah gitu ya. Akhirnya membuat kondisi mereka merasa terjebak dan tidak punya opsi lain gitu. Setelah mereka menjadi driver ojol, ya mau nggak mau akhirnya mereka merasa tidak ada upaya, apa bukan tidak ada upaya, tapi merasa masih minim gitu ya advokasi yang bisa dilakukan supaya kondisi kerjanya semakin next. Nah, tahun lalu dari riset yang kami lakukan gitu ya, ada kriteria. Kami membuat 19 kriteria tata kelola taksi online. Bagaimana kita membuat situasi pekerja transportasi online itu semakin layak dan secara regulasi tidak hanya untuk pekerja tapi sebenarnya untuk aplikatornya juga, sebenarnya untuk usernya juga. Bagaimana kita membuat ekosistem taksi online yang konsumtif, yang positif. Ada 19 kriteria yang kami buat dalam model ini dan salah satunya itu adalah tarif di kriteria ekonomi itu. Nah, ini yang ingin saya gali lebih lanjut gitu ya. Next. Nah,
Untuk isu tarif gitu, ini juga kami sedang membuat kajian gitu ya mengenai tata kelola penentuan tarif taksi online, dan insya Allah gitu ya minggu depan itu policy briefnya akan launching. Nanti akan seneng banget kalau misalnya kita ada forum lagi kerjasama bahas mungkin secara spesifik mengenai tarif taksi online ini gitu ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman dari Wage Indicator juga bisa bergabung. Tapi apa yang kami coba, apa yang menjadi insight temuan gitu dari hasil kajian ini adalah kami ingin melihat bagaimana mekanisme pengaturan tata tarif taksi online saat ini. Yang kami temukan misalnya yang pertama adalah ada kekosongan institusi dalam penentuan tarif gitu. Kalau ketika kami mencoba mencari tahu siapa sih yang menentukan tarif, tarif sudah ditentukan misalnya dalam sistem itu melalui Kementerian Perhubungan. Tapi pertanyaan berikutnya adalah ketika tarif sudah ditentukan, bagaimana penegakan hukumnya? Apakah penegakan hukumnya sudah berjalan? Nah, di titik itu sebenarnya ada kekosongan institusi karena dari sisi pemerintahnya juga koordinasinya masih belum jelas. Jadi yang kami lihat adalah ada collective irresponsibility di sini. Artinya apa? Ketika kita bicara tarif, sebenarnya ini apa isu yang belum ada solusinya, tapi kalau misalnya ditanya siapa yang bersalah, itu juga tidak ada gitu ya. Tidak ada yang bisa satu-satunya disalahkan. Justru yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita membuat tema yang lebih konstruktif. Nah, setidaknya dalam penentuan tarif saat ini di taksi online, sependek yang kami temukan itu ada dua kriteria nih yang baru dipakai. Yang pertama adalah kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, misalnya mengenai ekonomi lokalnya, lalu misalnya dari luas daerahnya, harga BBM, itu yang sering menjadi kriteria yang ditentukan oleh. Lalu ada kriteria juga yang sudah ditentukan oleh aktor. Dalam hal ini mereka pakai APWP, ability to pay and willingness to pay. Nah, kategori APWP ini kalau dilihat masih menggunakan sudut pandang atau kebutuhan konsumen gitu. Jadi sudut pandangnya apakah nanti orang masih mampu membayar jasa ini. Saya kira dua kriteria ini make sense, rasional. Tapi yang menjadi pertanyaan atau celah adalah belum ada nih kriteria yang bisa tanda kutip mewakili sudut pandang atau situasi pekerja gig. Dalam hal ini mewakili situasi driver taksi online ataupun driver ojek. Saya kira ini celah yang bisa diisi oleh gajimu. Nah, poin terakhir dari saya adalah mungkin ini bukan bukan poin terakhir ya, tapi mungkin semacam apa agenda kolaborasi atau mungkin pemantik kolaborasi yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah saya kira dari kalkulator gajimu ini bisa menjadi entry point untuk melakukan forum-forum deliberasi. Salah satunya karena ini riset saya tentang online gitu ya. Saya kira ini bisa menjadi apa advokasi bagi teman-teman driver untuk punya bargaining point gitu ya, punya daya tawar lah kalau misalnya kita lagi nego masalah tarif gitu kan. Jadi sekarang ada tarik menariknya tiga level. Tadi tarik menariknya antara kriteria pemerintah dan kriteria perusahaan. Nah, satu lagi nanti ada kriteria dari driver. Itu yang saya usulkan gitu ya, dan saya kira ini bisa menjadi forum kolaborasi yang lebih setara antara pekerja, aplikator, dan juga pemerintah. Lalu yang kedua sebenarnya, oh iya, ngomong-ngomong saya juga lupa ngasih tahu mungkin bridging ke berikutnya. Saya juga bagian dari serikat pekerja, jadi kami juga bikin apa ya, dosen itu bikin serikat pekerja kampus, dan di UGM kita punya serikat pekerja visipol gitu ya. Saya malah memikirkan mungkin secara variabel kita juga bisa memikirkan apa model tipe pekerja lain gitu ya, termasuk pekerja kampus atau dalam hal ini misalnya dosen dan juga. Lalu yang ketiga ini yang menarik saya kira dari sisi riset. Tadi saya senang sekali ya Mbak Nadia menceritakan bahwa ini kalkulator yang sifatnya hidup gitu. Ini masih bisa berubah, masih bisa apa namanya diupdate gitu ya. Dan saya kira mungkin selama let's say 2 atau 3 tahun ke depan nanti ketika kalkulatornya sudah mendapatkan berbagai input data gitu ya, kita bisa memikirkan bisa nggak ya ada kontribusi situated knowledge yang digambarkan dari gajimu ini gitu. Jadi bagaimana misalnya nggak cuman apa gajimu di Indonesia ini menggambarkan standar angka kerja atau gaji apa jumlah kerjanya, tapi juga misalnya menggambarkan makna dari layak itu sendiri. Kalau saya mengambil dari pengalaman di Indonesia,
what do we mean by decent work gitu ya. Saya kira kita juga bisa berdiskusi lebih mendalam terkait dengan itu gitu ya. Apa secara konsep-konsep baru mengenai decent work yang bisa kita perkembangkan dari pengalaman gaji ini. Jadi ini poin terakhir dari saya sangat mengapresiasi welcome to the world gitu ya untuk cek tarif layak dan gajimu Indonesia ini dan harapan kedepannya mudah-mudahan ini bisa memperkaya gitu ya meramaikan kancah perdebatan kontestasi dan juga kolaborasi dalam tata kelola ekonomi di Indonesia. Terima kasih banyak semuanya saya kembalikan lagi ke Mas Bibi. Terima kasih Mbak Suci. Selanjutnya kita